Pada 7 Juni, Taiwan bertambah 211 kasus COVID-19 lokal dan 3 kasus impor dengan total 214 kasus. Selain itu juga bertambah 26 kematian baru. Pertambahan kasus baru terdapat di New Taipei 82 kasus, Taipei 60 kasus, dan Miaoli 45 kasus. CCC juga mengumumkan perpanjangan tingkat kewaspadaan level 3 hingga 28 Juni. Kementerian Ketenagakerjaan MOL juga menyatakan bahwa jika ada PMA perusahaan yang terdiagnosis, setiap orang yang pernah kontak dengan kasus harus karantina mandiri. Kemenaker akan memberikan subsidi akomodasi jika perusahaan membutuhkan karantina di ruang publik. 一人一室的话，这个是依人数来算。那目前规划是补助一个移工，这样1000块。 Kluster COVID-19 PMA di Miaoli terus meluas. Pabrik Kingyuan Electronics memiliki kasus terbanyak dengan 195 kasus di antara 3 pabrik yang terdiagnosis. Setelah berhenti operasi selama 48 jam, pabrik kembali beroperasi pada tanggal 6 malam, tetapi semua PMA masih diliburkan. Sementara dari 1.391 orang retail elektronik yang menjalani rapid test, 36 orang dinyatakan positif. Ke-36 orang ini akan diuji PCR lagi. Mengingat situasi epidemi saat ini belum stabil, Perdana Menteri Su Tseng-chao mengadakan pertemuan pencegahan epidemi dan setelah diskusi memutuskan untuk memperpanjang kewaspadaan level 3 selama 14 hari hingga 28 Juni. Semua jenjang pendidikan juga berhenti sekolah di kelas hingga liburan musim panas. Infeksi kluster COVID-19 merebak di asrama PMA di Miaoli. Mengingat New Taipei memiliki 97.000 pekerja migran, Wali Kota New Taipei, Hou Youyi, mengadakan inspeksi lingkungan ke asrama PMA pada tanggal 7, termasuk pemeriksaan partisi meja ruang makan umum, disinfeksi kamar mandi umum, dan pengendalian pergerakan PMA yang tidak tinggal sekamar. Pada saat yang sama juga berharap pelaku usaha meningkatkan mekanisme rapid test dan mendorong secara insentif agar PMA tidak keluar rumah. 建立快筛预防机制的平台，以及让外籍移工不出门的奖励措施，让外籍员工可以好好的待在宿舍、待在工厂，不外出。 Sementara kota Taoyuan yang memiliki 116.000 PMA juga mengumumkan asrama di atas 50 orang untuk melakukan pengaturan ruang dan jalur pergerakan. Wali kota Cheng Wen-chan menyatakan bahwa dari hasil pendataan terdapat hampir 400 asrama, lebih dari perkiraan semula 300 asrama akan selesai diperiksa dalam kurun waktu 5 hari. Beberapa kasus klaster meledak di asrama PMA pabrik elektronik membuat para pakar berasumsi bahwa perbedaan bahasa dan budaya akan menjadi kendala dalam pencegahan pandemi. Untuk itu menyarankan agar kasus yang terdiagnosis untuk dikarantina terpusatkan agar asrama PMA tidak menjadi celah pencegahan pandemi. Berhubung kasus klaster PMA bertambah, Kementerian Ketenagakerjaan juga mengumumkan bahwa mulai sekarang bagi pekerja yang tidak memiliki keharusan tidak boleh ganti majikan selama tingkat kewaspadaan level 3. Untuk majikan yang sama juga tidak boleh mengirim pekerja ke pabrik yang lain. Pada akhir pekan, terdapat 8 pekerja migran asal Thailand yang berkumpul, berjudi, dan minum miras yang tertangkap oleh polisi di Thailand. Ke-8 orang yang melanggar ketentuan prokes akan didenda sesuai Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. 5 diantaranya juga dipidana karena terlibat perjudian. Selain itu, terdapat seorang PMA wanita di New Taipei yang awalnya bekerja sebagai pengasuh sementara, tetapi karena suhu tubuhnya yang tinggi, dia kehilangan kontak setelah rapid testnya dinyatakan positif. Polisi berhasil menemukannya di Guishan, Taoyuan, dan segera membawanya untuk mendapat perawatan dan karantina. Kepolisian Kota New Taipei menyatakan 756 kasus terdiagnosis yang kehilangan kontak sejak pertengahan Mei hingga 6 Juni telah ditemukan. Selain itu juga mengingatkan pekerja migran beserta majikan untuk menerapkan prokes pencegahan pandemi dengan baik dan benar. Front hujan perang akhir pekan ini membawa curah hujan yang cukup besar di Taiwan Tengah ke selatan. Deposit air waduk di seluruh Taiwan bertambah 190 juta ton. Misalnya waduk Liuyitan bertambah 20,2%, waduk Chengwen dan waduk Wushantou di wilayah selatan bertambah 55,7 juta ton. Waduk Yonghesan yang menyediakan air untuk Miaoli dan waduk Shimen serta waduk pausan kedua yang menyediakan air untuk Hsinchu juga banyak bertambah. Pakar cuaca menganalisis bahwa musim hujan perang akan segera berakhir dan Taiwan akan memasuki pola cuaca musim panas pada minggu depan. Para pakar menganalisis bahwa cuaca di Taiwan akan menghangat untuk 1 minggu ke depan. Cuaca akan panas di pagi hari dan konveksi panas berpeluang timbul di sore hari. Sementara di Laut Timur Filipina juga terdapat siklon yang perkembangannya masih harus terus dipantau.